para Ba'alawi itu mirip-mirip dengan Zionis Israel yang telah mencaplok negara Palestina. Jangan ada sepelekan tentang hal ini. Apalagi Gus Abbas Buntet telah berulang kali mengingatkan tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, terutama atau terkhusus buat panjenengan yang cinta NKRI, Simbah membuat video ini bertujuan atau mengingatkan agar panjenengan yang selama ini melihat video-video dari Gus Abbas Buntet, jangan Anda sepelekan apa-apa yang telah dikatakan atau yang telah disampaikan oleh Gus Abbas Buntet tersebut, di mana maksud dan simbah adalah Gus Abbas Buntet telah menjelaskan bahwasanya Ba'alawi yang ada di negara kita ini mirip-mirip dengan Zionis Israel yang telah mencaplok negara Palestina. Jadi Ba'alawi selama ini telah melakukan tindakan-tindakan yang mirip-mirip dengan Zionis Israel tersebut di dalam mencaplok negara Palestina. Untuk itu kita mesti waspada dan jangan ada sepelekan apa yang telah disampaikan oleh Gus Abbas dalam setiap video-videonya. Kebetulan Simbah menemukan sebuah artikel berita di Google yang mana Zionis Israel, salah satu cara Zionis Israel untuk mencaplok negara Palestina adalah dengan mengirimkan mata-mata yang mata-mata tersebut bertindak sebagai imam masjid, hafal Al-Quran dan lain sebagainya, memberikan dakwah-dakwah Islam tentunya, tetapi tujuannya sebenarnya untuk menguasai atau merebut negara Palestina. Baiklah, akan kita bacakan artikel tersebut. Artikelnya berjudul demikian: Intelijen Zionis di Palestina jadi ustadz palsu, hafal Al-Quran, pimpin sholat di Masjid Al-Aqsa. Lalu kelanjutannya nih akan saya bacakan secara keseluruhannya. Israel pernah mengirim intelijen dari bangsa Arab sebelum melakukan pendudukan di tanah Palestina. Intelijen ini menyamar sebagai seorang pendakwah atau dai atau ustadz menurut kita orang Indonesia. Mata-mata tersebut bernama Syekh Fadil Abdullah. Orang-orang di Yerusalem kala itu biasa memanggilnya demikian. Penulis Masjid Ibrahim Al-Arabi dalam bukunya Jawasis wa Qawanah menyebutnya Syekh Fadil Abdullah Judah. Ustadz palsu ini janggutnya panjang dan penampilannya soleh. Di pertengahan abad 19, organisasi Zionis Israel mencari imigran Yahudi yang bisa berbahasa Arab untuk memata-matai sekaligus berbaur dengan masyarakat Palestina dan Arab. Seleksi mata-mata Yahudi ini dipilih dengan sangat hati-hati dan ketat. Ada beberapa variabel yang digunakan antara lain berasal dari Arab, pernah menghabiskan waktu panjang di negara-negara Arab, menguasai bahasa Arab, dan berbicara dengan daerah-daerah tempat mereka dilahirkan. Mata-mata ini adalah bagian dari unit Arab, angkatan bersenjata Palmah
Ini adalah kekuatan militer yang berafiliasi dengan organisasi Zionis Haganah yang nantinya akan menjadi inti tentara Israel. Perekrutan dan pelatihan mata-mata ini dimulai bertahun-tahun sebelum tahun Nakba. Mereka dilatih di saat situasi masih tenang sebelum terjadi perang. Selama itulah mereka keluar masuk kota-kota Arab di sekitar Palestina dan mempelajari dialeknya. Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menipu orang-orang dan apa yang tidak. Mereka mengumpulkan informasi untuk Badan Intelijen Yahudi sebagai persiapan bertempur pada tahun 1948. Buku Space Method, A Country, A Secret Life, and the Birth of Israel, karya jurnalis Matthew Pittman yang lahir di Toronto, Kanada, mengungkap mata-mata Yahudi Arab sebelum dikirim ke Palestina dilatih menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mereka belajar baca Al-Quran dari radio. Mereka juga belajar tata cara wudhu dan salat. Disebutkan pula bahwa Syekh Fadil Abdullah menghafal Al-Quran beserta tafsir dan ilmunya. Zionis pelatih imigran Yahudi dari Arab supaya bisa menghafal Al-Quran, ajaran dan syariat Islam. Syekh Fadil Abdullah adalah salah satu mata-mata yang dilatih menghafal Al-Quran, ajaran dan hukum agama Islam. Setelah itu, barulah dia dikirim ke Yerusalem, Palestina pada tahun 1946. Selama di Palestina, Syekh palsu ini menjalani aktivitas memimpin sholat di Masjid Al-Aqsa. Kala itu orang-orang Muslim di Yerusalem berkumpul di sekelilingnya dan menyampaikan pertanyaan seputar agama Islam. Fadil kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberikan nasihat tentang urusan hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan setiap habis sholat, Syekh Fadil tersebut mendoakan para mujahidin di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, Yahudi dan Inggris. Nah, pemberitaan atau artikel tadi kesimpulannya adalah sama juga Alawi yang ada di negeri kita yang telah jelas-jelas membelokkan sejarah, mendoktrin-doktrin dengan ajaran-ajaran sesat, membuat makam-makam palsu. Ini kemungkinan saja tidak lebih seperti halnya Israel yang mencaplok negara Palestina. Tadi kan Israel tadi mengirimkan ustaz palsu hafal Al-Quran, bahkan menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Kan sesuatu yang hebat, sama persis cara-cara Pahlawi yang ada di negeri kita. Pura-pura mengajarkan agama, tapi doktrinnya bagaimana? Coba Anda rasakan. Makanya kalau Gus Abbas selalu berulang kali mengatakan bahwa Pahlawi ini mirip-mirip dengan Yahudi yang mencampur negara Palestina, kita jangan sepelekan apa yang telah disampaikan Gus Abbas tadi. Kita mesti melakukan dan berbuat, jangan sampai Pahlawi ini bisa menguasai negeri kita, seperti apa yang telah saya sampaikan di dalam video saya berulang kali. Nah, pemberitaan dari YouTube tadi semoga menjadikan bahan pemikiran panjang semuanya. Bagaimana orang kalau ingin mempunyai target sesuatu pasti dengan cara apapun dilakukan. Orang kafir pun belajar agama, belajar Al-Quran, namun tujuannya tetap sesuai dengan apa yang ditargetkan dari awal. Maka kita bisa melihat tindakan Pahlawi yang melakukan segala macam yang sudah kita tahu semuanya lah, yang sudah saya sampaikan atau saya katakan tadi. Itu berarti kita mesti berhati-hati dan kita waspada. Jangan sampai negara ini
dicaplok oleh mereka, seperti halnya yang Israel mencaplok Palestina. Semoga artikel yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan penjenengan bisa mencarinya di Google juga, ya, bisa penjenengan baca sendiri, dan silakan penjenengan untuk berpikir menggunakan akal yang cerdas demi bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.